Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa yang efektif. Doa yang efektif. Apa yang bisa membuat sesuatu yang mustahil bisa terjadi? Doa bisa membuat sesuatu yang mustahil terjadi. Karena doa dapat menggerakkan hati Allah. Doa adalah komunikasi dengan Allah atau bercakap-cakap dengan Allah, saudaraku. Doa bisa diekspresikan dalam pujian, hormat dan penyembahan atas kebesaran Allah yang besar, saudara, dan anugerah Allah, saudara, yang luar biasa. Permohonan dan juga pengucapan syukur atas segala kebaikan dan kasih Allah kepada kita umatnya. Tuhan Yesus pernah mengajarkan dan mendemonstrasikan doa yang agung kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami, saudara. Yang dicatat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dan juga Injil Lukas ayat 11 pasal 11 ayat 2 sampai 4. Pada saat ini kita akan belajar supaya doa kita efektif seperti yang diajarkan firman Tuhan. Pada saat ini mari kita akan belajar 6 persyaratan umum yang membuat doa kita efektif. Yang pertama, saudara, doa bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Lakukanlah dengan cara semudah mungkin dan jangan bertele-tele. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 7 berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Dan lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Jadi saudara, jangan bertele-tele saat kita berdoa. Yang kedua, doa yang efektif adalah harus berdamai dahulu dengan sesama dan harus memiliki hati yang mengampuni, Matius 5 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, "Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringatkan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Harus berdamai dahulu, saudara. Dan di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi harus berdamai dulu supaya doa kita jangan terhalang, saudara. Dan yang ketiga, doa yang efektif, doa harus disertai kerendahan hati dan hati yang penuh pertobatan. Lukas 18 ayat 10 sampai 14 firman Tuhan berkata, "Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai, saudara. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, 'Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lali, bukan pezina, dan bukan seorang pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku.' Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh bahwa ia tidak berani, bahkan ia tidak berani mengenakan ke langit, saudara, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu," sudah, maksudnya orang Farisi itu, "tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan." Jadi saudaraku, kita harus merendahkan hati kita, harus bertobat, saudara, supaya doa kita efektif. Dan yang keempat, saudara, supaya doa kita efektif, doa harus ada kesatuan di antara orang percaya, yaitu sehati dan sepakat. Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau ada 2 orang saudara di dunia sepakat meminta apapun juga. Karena itu kita harus sehati, sudah sepakat dalam persekutuan kita, di rumah tangga kita, suami istri harus sepakat supaya doanya efektif, saudara. Dan yang kelima, doa yang efektif adalah doa harus penuh semangat dan pantang menyerah supaya dikabulkan oleh Allah. Pantang menyerah dan supaya dikabulkan, saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 11 firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adalah seorang padamu yang memberi batu, adakah seorang yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pastinya saudara ya, yang mencari, yang meminta dan mengetuk saudara dengan sungguh-sungguh. Dan yang keenam, doa yang efektif adalah tetap berdoa atau berdoa dengan tidak berkeputusan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Haleluya saudara. Kita harus tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Siapakah yang dapat mengubah pikiran Allah? Perkara apakah yang bisa kita minta kepada Allah agar pikirannya berubah? Saudara, doalah yang dapat mengubah pikiran Allah, bahkan dapat mengubah jalannya sejarah manusia, saudara. Doa mendatangkan mujizat. Jadi inilah 6 persyaratan umum yang membuat doa kita efektif, saudara. Yang pertama, doa bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Lakukanlah dengan cara semudah mungkin dan jangan bertele-tele. Yang kedua, harus berdamai dahulu dengan sesama. Harus memiliki hati yang mengampuni, saudara, supaya doa kita efektif. Yang ketiga, saudara, doa yang efektif adalah doa yang harus disertai dengan kerendahan hati dan penuh pertobatan. Yang keempat, doa yang efektif, doa harus ada kesatuan di antara orang percaya, itu sehati dan sepakat. Dan yang kelima, doa harus penuh semangat, pantang menyerah supaya dikabulkan oleh Allah. Dan yang keenam, doa yang efektif adalah tetap berdoa atau berdoa dengan tidak berkeputusan, saudara. Percayalah, Tuhan senang mendengarkan doa kita. Tuhan senang kalau anak-anaknya datang menyembah dan berdoa kepada Dia. Dan percayalah, bila doa kita sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mau setia berdoa kepada Engkau. Terima kasih Kau senang mendengarkan doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada orang banyak. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.